Jual beli nyawa 6 laskar, Jenderal TNI ngamuk, Kapolri diobrak-abrik. Begitu terjadi malamnya, paginya saya langsung menganalisa. Mana ada pertempuran yang tembak-menembak, 6 masih segar-bugar, tahu-tahu 6 mati semua. Omong kosong. Saya di Petamburan saya katakan, omong kosong. Saya jelek-jelek latih menembak Mahir. Saya bisa mengukur bahwa itu pasti terjadi kejanggalan-kejanggalan. Tidak mungkin, maaf, kilometer 50, ya ini mungkin kejadian yang diskenario Tuhan ya. Kalau seorang Brigadir Joshua aja satu nyawa itu menggemparkan seluruh nasional, ini 6 nyawa loh. Ya kalau kita ngomong kuantitas lebih banyak, ya kan? Dan ini mereka ini butuh keadilan, mereka itu butuh istilahnya itu hukum yang tepat. Ya memang kalau memang nggak bersalah, ya kan, jangan ada rekayasa, karena rekayasa yang dibilang sama Bang Ajis itu, ya kan, saya pun juga pernah mengalami. Dan saya yakin korbannya ini banyak sebenarnya. Ya sekarang kalau Brigadir Joshua itu keluarganya nggak teriak. KM 50 dan Brigadir J itu dua-duanya tragedi kemanusiaan. Tapi kenapa dalam kasus Brigadir J kita kompak untuk menegakkan hukum, tapi dalam kasus KM 50, dalam kasus Brigadir J ada keinginan dari atas, dari presiden untuk membuka kasus ini sejelas-jelasnya. Paling tidak itu permintaan, bukan perintah, permintaan. Tapi dalam kasus KM 50 tidak ada. Saya tidak melihat ada political will. Saya tidak melihat ada semacam goodwill. Nah, itu ada disparitas. Ya bisa saja, ya itu hanya faktor pertimbangan, ya faktor pertimbangan hakim. Siapa tahu memang hakim bisa berubah. Tapi kalau melihat rentetan kejadian, pembunuhan ini sadis, sangat sadis. Polri ini posisinya tertinggi di dunia, langsung di bawah presiden. Dia jelas lebih kuat daripada TNI. Ketika ini nggak bisa dibetulkan, maka sambo-sambo yang baru akan lahir. Akun snack video dengan nama Ibane Squad 212 membagikan di laman berandanya topik pilihan, video fullnya link di komentar. Selamatkan NKRI dari mafia di tubuh Polri. Tagar, ayo gaungkan keadilan. Kapolri singgung soal novum di kasus KM 50. Kuasa hukum Laskar FPI ungkap adanya motif politik. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan siap membuka kembali proses hukum kasus pembunuhan 6 Laskar Front Pembela Islam atau FPI di KM 50 Tol Jakarta Cikampek. Pengusutan ulang kasus KM 50 itu akan dilakukan bila ada novum atau bukti baru dalam kasus itu. Pernyataan itu disampaikan Kapolri saat hadir dalam rapat Komisi 3 DPR RI Rabu kemarin 24 Agustus 2022. Rapat tersebut secara khusus membahas proses penyidikan terhadap kasus pembunuhan Brigadir J. Brigadir J atau Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat dibunuh oleh atasannya sendiri, Irjen Verdi Sambo, Kadif Propam Polri. Sambo semula membangun skenario bahwa Brigadir J tewas setelah tembak-menembak dengan Barada Richard, sesama ajudan Sambo. Dan kebetulan Verdi Sambo menjadi bagian dalam penyelidikan kasus tewasnya 6 Laskar FPI pada tahun 2020 lalu. Di kasus KM 50 itu pun muncul konstruksi kasus tembak-menembak antara Laskar FPI dan polisi. Listio selanjutnya mengatakan sudah terdapat keputusan atas kasus KM 50 ini, namun dia tak menutup kemungkinan perkembangan kasus ini, termasuk apakah jaksa akan mengajukan banding atau tidak terhadap kasus KM 50. Kapolri menunggu novum di kasus KM 50. Kami juga menunggu apabila ada novum baru, tentunya kami akan juga memproses.
Kami juga menunggu. Kuasa hukum korban KM50 Front Pembela Islam Aziz Yanwar menyampaikan saat ini pihaknya terus mendorong semoga instansi dan lembaga untuk mengusut kasus penembakan terhadap 4 anggota Laskar FPI tersebut. Nyaris sepekan lebih, tim Tempo mencoba meyakinkan salah seorang saksi yang berada di tempat kejadian Senin dini hari 7 Desember lalu untuk menceritakan bagaimana insiden malam itu. Ia terus mendorong agar kasus penembakan tersebut bisa termasuk kategori pelanggaran HAM berat. Sejak awal, tim kuasa hukum mendorong kasus KM50 diproses berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Karena kasus ini adalah pelanggaran HAM berat, ada skenario tembak-menembak. Aziz mengungkapkan kasus penembakan 4 Laskar FPI ini mempunyai kesamaan dengan kasus pembunuhan Nofriansyah Yosua Kota Barat atau Brigadir J karena ada skenario palsu tembak-menembak. Karena mereka semua menjadi bagian dari skenario palsu tembak-menembak di kasus KM50. Diungkapkan oleh Aziz bahwasanya ada motif politik di balik pembunuhan 4 Laskar FPI di KM50 Tol Cikampek tersebut. Sedangkan pada kasus pembunuhan yang didalangi mantan Kadif Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo ini tidak ada motif tersebut. Tujuannya melindungi kepentingan dan motif pembunuhan adalah politik di kasus KM50. Sementara pada kasus Verdi Sambo, kata Aziz, tidak ada desain politik penguasa dan tidak ada kepentingan politik penguasa yang mau ditutupi. Makanya dengan gampang bisa dibongkar atas desakan politik dari level yang lebih tinggi. Suasana warung yang ditutup di rest area KM50 yang akan ditutup secara permanen pada 20 Desember 2020 lalu di tol Jakarta Cikampek, Karawang. Kamis 24 Desember 2020, rest area tol Jakarta Cikampek pada KM50 yang belakangan menjadi sorotan karena merupakan tempat kejadian perkara atau TKP bentrokan antara polisi dengan Laskar Front Pembela Islam atau FPI. Sementara dalam kasus KM50, justru level yang lebih tinggi ini yang memiliki motif politik untuk memerintahkan pembunuhan. Aziz lalu mengatakan bahwa di kasus pembunuhan 4 Laskar FPI ini ada semacam perlindungan institusional. Perlindungan itu dibuat seolah insiden tembak-menembak ini menjadi benar adanya. Jadi kelompok eksekutor dan backup perlindungan secara institusional melalui rekayasa skenario palsu tembak-menembak ini menjadi satu kesatuan kepentingan bersama. Aziz menyampaikan bahwa pihaknya tidak pernah lelah untuk menyuarakan agar kasus pembunuhan di KM50 Tol Cikampek segera diusut. Waktu sidang Habib Bahar, kita ungkap semua kejanggalan KM50 dari keterangan oknum-oknum polisi sampai fakta yang terjadi dan kondisi mayat para syuhada terkait dengan keterangan forensik dokter juga. Mohon kepada pihak terkait, pihak berwajib dan pihak yang bersangkutan untuk mengklarifikasi kebenaran berita ini. Kami hanya melansir dan memberitakan, Andalah yang memutuskan.